Man shalla, kata Nabi, alayya, kepadaku, siapa yang bersalawat atasku, sholatan wahidatan, sekali aja, dalam keadaan ya lagi baca aja, atau dalam keadaan cuma diucapkan aja, asyru sholawat, Allah kasih 10 sholawat kebaikan. Tadi yang saya ulang-ulang, waftah minal khairi kulla mughlaq, bukain ya Allah. Tadi saya bacain, saya sambil baca, waftah minal khairi kulla mughlaq, bukain ya Allah. Kalau rezeki masih ketutup, bukain. Kalau jodoh masih ketutup, tolong bukain. Kalau memang banyak banget utang yang belum lunas, tolong bukain ya Allah kebaikan itu. Nah, Kak, apa bedanya istighfar dengan sholawat? Istighfar itu bagus dan dia hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunannya langsung kepada Allah. Tapi ketika kita mengucap sholawat, Masya Allah ta'ala, Kak, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, wahyunya Allah yang Allah cintai. Ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu kali aja, itu dibuka banyak kebaikan, Kak. Walau dalam keadaan lagi nyuci piring, lagi duduk, lagi rebahan, lagi di tempat kerja, sekali aja. Sambil di atas kereta misalnya, di atas motor, 10 kebaikan. Teman-teman bisa ngerasain deh, tuh kemudahan bakalan terjadi sama diri kita dengan sholawat. Sambil nyetir, ya. Nah, tadi pagi dan menjelang zuhur, saya sudah live streaming dengan ngebahas surat Al-Waqiah. Di situ menceritakan tentang hari kiamat yang pasti akan terjadi. Ya. Dan saya pun sudah menyampaikan kepada semua teman-teman follower saya, silahkan pilih mau golongan kanan atau golongan yang kiri. Gitu ya. Udah 2 hari Mi gak ketemu Umi lagi. Masya Allah, Kak. Tadi pagi saya live, Kak. Ya Allah, jadikan kami rombongan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cerita tentang hari kiamat itu, Masya Allah Ta'ala. Kalau teman-teman selalu berbuat maksiat, susah diterima doanya, itu susah. Kalau teman-teman memperbaiki sholat, teman-teman akan gampang diterima doanya sama Allah. Itu sudah saya bahas tadi pagi, bahkan dalam 1 minggu ini saya bahas full tentang dalil dalam Al-Quran itu semuanya. Ya, kalau golongan yang kiri yang selalu maksiat, selalu zina, itu akan dikepung dengan api neraka, pusaran api neraka, terus dipaksa untuk memakan buah zakum. Buah zakumnya itu sampai kita ngerasa gitu. Sampai seperti itu. Dan saking udah tercekik nih leher, haus, tetap dikasih air minum. Air minumnya dengan air yang sangat mendidih, yang lidahnya terjulur sampai terbakar seluruh tubuhnya, hangus. Naungan di atasnya tuh asap hitam. Ya karena di dunia tidak mau berakit-rakit dahulu. Di dunia sudah menikmati indahnya maksiat, indahnya zina, itu dia sudah nikmati. Kalau di sini di dunia pada saat ini kita semua yang sedang diuji, buka mata. Semua orang-orang yang sedang diuji di dunia ini, itu kata Allah, yes you are. Kamu adalah orang pilihan. Kenapa? Kamu sudah berakit-rakit dahulu. Diselingkuhin, disakitin, dianiaya, dicaci maki, dikasarin. Tapi tetap sabar dan dekat kepada Allah. Ganjarannya, pohon pisang aja bersusun-susun. Duduknya di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Jadi di sini tuh kita berakit-rakit dahulu, Kak. Karena Allah pengen naikin derajat kita dunia sama akhirat. Mungkin saat ini teman-teman ngerasa kok dia bisa kaya ya, kok saya nggak kaya ya. Allah tahu, Allah maha tahu. Kalau dikasih kaya nih orang bakalan sombong nih. Dia bersyukur nggak nih sama atas yang udah Allah kasih kita. Itu gambaran surga sama neraka itu di surat Al-Waqiah, Kak. Tinggal pilih. Saya nggak pernah memaksakan orang-orang nongkrong di live streaming saya. Tapi kalau teman-teman suka dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, berarti teman-teman percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena memang sangat mengerikan golongan kiri itu. Qalilan ma tashkurun. Cuma sedikit orang-orang yang bersyukur. Dan bahkan golongan yang sebelum meninggal nantinya, kita-kita ini semua cuma sedikit, Kak. Umi, apakah pendosa seperti saya bisa diampuni? Innallaha ghafurur rahim. Allah tuh punya pengampunan yang sangat luas. Diampuni. Maka perbaiki sholat. Coba ketika kalian sujud. Kalian boleh, teman-teman boleh sesi pertanyaan. Ketika sujud, bangun dari sujud apa bacaannya? Subhana Rabbiyal A'la. Subhana itu maha suci. Rob yang rawat kita. Dari setetes nutfah, ditempelin di rahim ibu, dilekatkan di rahim ibu, terus menjadi segumpalan darah, darah menjadi daging, daging menjadi sempurna. Itu udah Rob itu. Kita udah dikasih banyak sama Allah. Terus pas keluar dari rahim ibu masih malas sholat. Ya. Mi, kalau azan boleh sholat, sebaiknya dengarkan azan dulu. Karena suara azan itu dapat pahala, Kak, sunnah. Ya. Ciri-ciri kiamat, Kak. Ciri-ciri kiamat. Itu sudah banyak gunung yang meletus. Itu udah kiamat sugro itu. Kiamat kecil. Nanti gunung itu bakalan diledakkan seledak-ledaknya. Rumah, mobil. Itu semua bakalan menjadi seperti debu yang berterbangan. Ini bumi yang kita pijak nih. Yang kita pijak di bumi ini. Masya Allah, Kak. Allahu alam, saya nggak tahu. Bumi yang kita pijak ini itu akan tenggelam. Kita punya apa di atas muka bumi? Rumah mewah, mobil mewah, nggak ada apa-apanya. Baca sholawat yang seperti apa? Sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh kayak gitu. Jadi kalau Allah udah kasih kita nafas, manfaatkan nafas, ya Kak? Doa apa untuk pelunas hutang? Perbaiki sholat. Ini rupanya masih banyak yang baru-baru ya. Teman-teman tadi tadi siang banyak yang gak ikut ya. Kalau jauh dari Allah, Kak, rezeki itu sulit. Jauh dari Allah rezeki sulit. Mi, dosa gak kita minta air ke kiai, minta didoain gitu? Kak, Allah tuh maha segalanya, Kak. Allah maha kaya. Allah maha cerdas. Allah maha pemilik langit dan bumi. Berdoanya tuh ke Allah lewat sholat. Kalau ke kiai sekedar silaturahmi gak ada masalah. Gak ada masalah, sekedar datang aja silaturahmi. Minta keberkahan itu boleh. Ya, tapi kalau untuk sekedar kakak minta sesuatu yang istilahnya jadi musyrik, jangan. Sholat hajat bisa 2 rakaat bisa. Dibacain Umi tadi siang gak ketemu Mi. Dicariin, oh tadi siang saya live-nya sebelum zuhur tadi, 2 kali saya pagi tadi. Mi, kalau aku mana sih? Kakak Ibu Salbia pertanyaannya ke filter, Kak. Siang gak ikut Mi, oke gak apa-apa. Dosa gak kita, oke Kak. Saya mau kasih paham nih tentang, aduh. Siapa yang pengen hidupnya tenang? Siapa yang suka galau? Siapa yang suka galau? Dikit-dikit galau, dikit gigit sakit hati. Terima kasih Mi, terasa rasa hati kalau nonton live Umi. Masya Allah ta'ala. Oh, ada yang lagi galau, saya katanya. Oh, Masya Allah. Oke. Mau tenang? Yuk, terapi galau. Kita pakai bahasa gaul aja ya. Kakak boleh buka surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd, ya Kak? Jatuh sendokku. Ini pelanggaran. Sendoknya pakai ada acara jatuh lagi. Taruh dulu di sini ya. Zah, seneng banget lihat Umi. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana seneng lihat saya? Surat Ar-Ra'd di ayat 28.
atau surah di surah ke-13. Oke. Kita bahas satu persatu nih. Ini yang ngasih tahu Al-Quran ya. Biasanya kalau kiai juga suruh sholat dan baca Al-Quran, nah itu nggak apa-apa kak. Oke. Nah sekarang kita ngebahas dulu nih ya kak, sedikit-sedikit ya. Surat Ar-Ra'du itu di surah ke-13 di ayat 28. Oh senang dengarnya. Gini kak, kita berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya nih kakak lagi nongkrong di live streaming saya. Itu berdoanya, saya bacakan doanya itu buat barengan. Itu bareng. Karena domir nahnu gitu. Ya, oke? Udah dibuka belum Al-Qurannya surat Ar-Ra'du ayat 28? Biasanya saya mau tanya nih, kalau teman-teman lagi cemas, itu larinya dari mana mulainya? Kalau cemas mulai larinya dari mana? Lagi halangan Mi? Iya nggak apa-apa. Ini lagi ngebahas aja. Kalau cemas larinya dari mana? Dari hati? Iya dari dapur. Dari dapur? Siapa itu tadi dari dapur? Dari pikiran, dari hati. Dari mana? Dari hati. Oke. Kak, biasanya kalau kita cemas itu datangnya itu dari hati kak. Hati nggak tenang, pikiran nggak bisa mikir apa-apa, nggak bisa. Iya, nggak apa-apa yang dari dapur. Kalau datangnya dari hati kak, pikiran nggak bakalan bisa. Nggak bisa mikir apa-apa tuh kalau lagi cemas. Yuk kita bahas surat Ar-Ra'du-nya. Alladzina amanu. Hai, kata Allah. Yang belum beriman yuk hai, dihain sama Allah. Tambahin imannya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Hati. Dengan cara gimana? Ingat sama Allah. Ingat sama Allah tuh gimana? Bidzikrillahi, sholat. Sholat perintahnya dari mana biar hatinya tenang? Di surat Toha di ayat 14. Ala, kata-kata ala ini kak, dalam Al-Quran, kalau pengen tenang, harfut tauqid. Ala ini bukan artinya la itu tidak, bukan. Tapi ini berupa huruf keyakinan. Kalau kita lagi sakit hati atau kita lagi cemas, lagi galau, yakin sama diri kita bahwa dengan sholat hati bakalan tenang. Karena kita sudah ingat sama Allah sebagai pencipta kita. Tatma'innul qulub. Siapa yang bikin hati kita tenang? Allah. Dengan cara sholat. Itu kata surat Ar-Ra'd di surah ke-13 di ayat ke-28. Jadi kata Al-Quran, yang pertama teman-teman lakukan adalah wudu. Ini kalau udah mulai cemas nih. Cemas, kakak segera ambil air wudu. Oke? Kalau misalnya habis wudu kita disuruh sholat nih. Tapi kan bukan waktunya sholat. Boleh. Kalau bukan lagi sholat fardu, teman-teman boleh sholat mutlak. Gimana caranya sholat mutlak? Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Udah. Mau lagi sedih, mau lagi bahagia, sholat sunnah aja. Begitu aja, itu sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu. Jadi perintah pertama di surah ke-20 di ayat ke-14, perintahnya adalah sholat. Karena pertama kita dapatnya dari hati, 2 rakaat kak. 2 rakaat. Pokoknya kalau cemas, yang pertama adalah wudunya dengan cara yang tenang. Difikirkan baik-baik. Karena dengan berwudu ini kak disiram nih kepala. Kata surat Al-Maidah di ayat ke-6. Nanti pikiran bakalan tenang tuh. Setelah sholat, lalu bagaimana dengan yang haid? Tenang, ini baru yang lagi gak haid dulu nih. Sholat dulu. Ya, itu bikin hati tuh tenang banget. Karena datangnya dari hati, bidzikrillah. Dengan mengingat Allah, caranya sholat yang pertama. Ya, nanti hati bakalan dikasih tenang. Oke? Setelah sholat,
setelah sholat, teman-teman baca istighfar. Ya, istighfar itu merupakan ucapan kalimat thayyibah. Perintahnya ada di surah keempat di ayat 103. Istighfar tuh boleh habis sholat, boleh lagi nyantai, boleh. Istighfarnya bukan sekedar diucapin kalau pengen tenang, kalau lagi cemas. Ya, oke. Saya sudah bahas ini dan kayaknya sebagian besar udah saya buatkan video TikToknya. Jadi ketika lagi cemas, lagi punya masalah, istighfarnya bukan astagfirullahaladzim, bukan. Tapi bayangin dosa harian kita tuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki udah berdosa apa? Itu bayangin itu. Istighfarnya bukan sekedar di dalam hati, bukan di dalam mulut, tapi sampai ke hati. Mau sampai nangis sekalipun silahkan. Itu obatnya. Obat yang pertama, kalau lagi cemas, perintahnya di surah ke-20, surah Toha di ayat 14, dirikan sholat, maka Allah akan turunkan, lalu Allah turunkan di surah Ar-Ra'd, surat ke-13, di ayat ke-28, hati jadi tenang. Gitu ya. Oke. Jangan lupa, selanjutnya kakak istighfar. Istighfar itu kalimat thayyibah. Di surah keempat di ayat 103. Ya. Nah, nanti kalian akan dapatkan itu. Coba ulangi. Ilmu yang pertama, kalau lagi cemas, obatnya apa? Coba komen. Kalau kesiangan sholat subuh, langsung sholat, Kak. Coba, obatnya kalau lagi cemas apa? Di surat apa? Ya, ngambil air wudhu. Terus ngapain? Apa dulu habis ngambil air wudhu ngapain dulu? Sholat. Ya, obatnya sholat ya di surah keempat ya. Di surah ke... Hah? Ntar dulu. Gimana ya tadi pegang? Tunggu sebentar ya, Bun. Coba cari di sini, Bang. Gak ada. Iya, itu di situ tadi HP-nya kan. Nih. Tuh. Jatuh lagi sendoknya. Bentar ya, Bun. Oke. Pasukan bodrek. Oke. Obatnya cemas. Pasukan bodrek. Oke. Obatnya cemas dalam Al-Quran di surah ke-20 di ayat ke-14. Yang pertama adalah kata-kata tenang. Dalam Al-Quran di surah ke-20 di ayat ke-14. Yang pertama adalah kata-kata tenang. Tenang itu, ya setelah sholat, tenang itu ada di surat Ar-Ra'd. Oke, Bang katanya sepil dong. Mukanya Abang. Sibuk. Ya. Lagi sibuk katanya, maaf ya. Gitu ya. Oke. Obatnya yang pertama sholat, yang kedua istighfar. Perintah istighfar adalah mengucap kalimat thayyibah, itu ada di surah keempat di ayat 103 gitu ya. Oke. Istighfarnya di dalam hati, bukan sekedar istighfar. Oke. Selesai itu teman-teman membaca Allahumma antas salam habis sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Udah hafal itu belum? Udah hafal belum? Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, bacanya 3 kali. Ya, bacanya 3 kali. Jadi istighfar, lalu baca Allahumma antas salam 3 kali, lalu baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 3 kali. Gitu. Ya. Belum hafal? Coba di Allahumma antas salam, kayaknya pernah saya buatkan video TikToknya itu. Insya Allah nanti next, kalau memang belum ada, nanti insya Allah next ya. Teman-teman kepoin aja akun saya. Oke ya. Oke, astagfirullahalazimnya yang tadi 3 kali ya. Ingat ya Kak, harus yakin. Istighfarnya harus yakin sambil mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kepada jiwa kita untuk bagaimana caranya mendapatkan ketenangan.
Oke, kalau memang tidak hafal, teman-teman pakai istighfarnya aja dulu. Ya, oke? Emang kalau teman-teman mau ditulis udah bawa pulpennya? Udah bawa belum pulpennya? Kalau iftitah itu sunnah, boleh dibaca, boleh enggak? Tuh udah hafal berarti ya. Kalau sudah hafal mah it's gonna be okay lah ya. Oke? Nah, jangan lupa ketika baca itu menghadap ke kiblat. Cuma kalau Allahumma anta salame cuma satu kali gimana Mi? 3 kali Kak kita bacanya. Itu kan minta keselamatan. Bacanya benar-benar sampaikan ke hati. Sampaikan ke hati bukan sekedar di lisan. Ya? Oke? Sudah? Sudah hafal ya? Alhamdulillah udah hafal ya. Oke, sekarang kita buka surah ke-15 di ayat ke-9. Kalau sholatnya pengen khusyuk, perbaiki wudhunya. Kak, doa menolak sihir gimana? Perbaiki sholat, maka doa apapun Allah akan ijabah. Tadi pagi saya sudah kasih dalilnya dalam Al-Quran. Oke, sekarang kita buka surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr itu di ayat ke-9 ya. Surah ke-15, surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah telah menurunkan Al-Quran untuk melindungi. Nah, memelihara. Kan teman-teman ini lagi galau nih. Ya Kak? Dengan kita berzikir, itu akan membuat hati kita tenang, maka Allah akan melindungi orang-orang yang berzikir. Ada di surah ke-15 ya, di ayat ke-9. Oke? Nah, nanti ketika kita berzikir itu akan kayak ada getaran gitu Kak. Getarannya tuh, ya Allah, iya ya, banyak sekali dosa, ya Allah. Kalau udah mulai ada getaran itu ambil itu hidayah. Hidayah itu. Di surah ke-8 di ayat ke-2 itu getaran tuh. Ya. Nah, kalau sholat qadha sebaiknya sesudah apa sebelum sholat wajib? Subuh dan asar sebaiknya kakak dilakukan setelah azan. Oke, karena subuh dan asar itu tidak ada sholat fardu. Tidak ada sholat sunnah rawatib. Ba'diyahnya nggak ada. Gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman disakitin, obatnya adalah sholat, ambil air wudhu, sholat, zikirnya bukan sekedar istighfar, tapi dimaknai sampai ke dalam hati. Oke? Sholat akan bikin kita tenang. Ala tatmainnul qulub. Itu harfu taukid Kak. Harus yakin. Ketika sholat itu benar-benar yakini bahwa selesai sholat kita dapat pertolongan, bahwa selesai sholat kita akan tenang. Ya? Oke? Nah, teman-teman boleh dengan sesi pertanyaan sambil bertanya. Baju nggak layak pakai boleh nggak dijadikan lap? Gini loh Kak. Baju yang nggak layak pakai boleh nggak dijadikan lap? Pertanyaan kakak siapa ini? Ke filter ini Kak Hera. Pertanyaannya ke filter. Boleh aja Kak. Sebenarnya boleh aja. Assalamualaikum Mi, Masya Allah enak banget dengar tausiahnya. Masya Allah Kak. Boleh saja menjadikan baju yang sudah benar-benar tidak layak pakai atau robek, rusak parah, ya tidak menutupi aurat, itu dikasih buat kain lap, itu boleh, nggak ada masalah, ya. Zikir yang tepat kapan Mi? Oke, zikir itu banyak ya Kak. Zikir itu yang pertama adalah sholat, hubungannya formal. Zikir itu membaca doa. Dalam Al-Quran semua ada, ya. Zikir itu membaca Al-Quran, zikir itu mengucap kalimat thayyibah, zikir itu membaca Asmaul Husna, zikir itu membaca Al-Quran, zikir itu berdoa. Jadi kakak yang kakak tanyain zikirnya apa? Yang kakak tanyain zikir apa? Zikir tepat kapan? Habis sholat boleh, di atas kendaraan juga boleh, lagi tiduran juga boleh. Zikirnya apa? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Zikir itu dalam Al-Quran semua yang tadi saya sebutkan. Berdoa itu zikir, sholat itu zikir, mengucap kalimat thayyibah itu zikir. Yang kakak tanyakan apa zikirnya? Ya Allah ya Rahman. Teman-teman di sini sudah zikir sholawat? Oke. Baru ngelihat lagi Mi, Masya Allah emang kemana aja Kak? Tadi pagi saya live 2 kali.
Oke, saya kasih paham. Saya kasih paham ya, untuk yang kesekian kali mungkin di sini banyak follower yang baru. Sholat itu termasuk zikir. Jadi teman-teman gak usah bingung habis sholat itu ngapain. Oke, pahami dulu kata-kata zikir itu. Zikir itu mengingat Allah. Nah, ada yang formal, ada yang non formal. Zikir itu dalam surah ke-20 di ayat ke-14 surat Toha, itu termasuk zikir, yaitu sholat. Oke? Membaca Al-Quran di surah ke-15 di ayat ke-9, itu termasuk berzikir. Mengucap kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, istighfar, sholawat, dan lain sebagainya. Mengucap kalimat-kalimat yang baik, itu surah ke-4 di ayat 103, termasuk berzikir. Oke? Lalu kita membaca Asmaul Husna. Coba, saya pengen tahu, teman-teman baca Asmaul Husna apa yang teman-teman biasa pakai? Coba, keluarkan Asmaul Husnanya teman-teman. Saya pengen tahu, Asmaul Husnanya teman-teman apa? Ya Mujib, Ya Latif, Ya Hanan, Ya Wahab, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Fattah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak, Ya Razak, Ya Ghafar, Ya Wahab, Ya Rahman, Ya Rahim. Masya Allah. Tulisan kakak ini semua nih, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razak. Ini semua tulisan kakak ketik, kakak dapat pahala zikir. Itu kata siapa? Asmaul Husna itu pahala zikir. Surah kedua di ayat 152. Lalu ditafsirkan di surah ke-17 di ayat 110. Teman-teman nongkrong di live streaming saya, itu teman-teman lagi tafakur ilmu. Tafakur ilmu itu termasuk zikir. Kata surah Ali Imran di ayat 190 sampai 191. Teman-teman nongkrong di sini, pahala ilmunya double banget. Pahalanya dapat, ilmunya dapat. Nongkrong di sini cuma ngedengerin aja dapat pahala zikir. Ya. Tuh. Udah gitu mengucap kalimat-kalimat thayyibah ini atau mengucap kalimat Asmaul Husna, double Kak pahalanya. Makanya selalu saya bilang ketika saya sedang menjelaskan, tulis yang banyak. Mau Asmaul Husna kek, mau kalimat thayyibah kek, mau istighfar kek, banyak-banyak. Nanti kalau ada orang yang baru bergabung, dia ngapain ya? Nah, nanti dia tanya tuh, dapat pahala zikir, dapat pahalanya kalian. Pahala? Nah, banyak kumpulin pahala lah ya Kak. Menghafal Al-Quran, itu termasuk zikir. Kata siapa? Surah ke-54, di ayat ke-17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Terus habis sholat doa, itu termasuk zikir. Doa itu termasuk zikir. Surah ke-7, surat Al-A'raf ayat 205. Ya, jadi habis sholat, lagi duduk, lagi nonton saya, nggak usah bingung zikirnya apa. Ya, oke? Nah, baca Al-Quran, baca surah Yasin itu termasuk zikir. Ya kan? Saya kalau nasehatin temen untuk tidak beri selamat ke orang, tapi dia marah gimana Mi? Diam aja kalau dia marah. Cuekin Kak. Oke? Gak ada masalah itu. Bisa jadi dia mau keyakinannya dia. Ya Allah ya Razak, ya Wahab, ya Fattah, ya Ghani, ya. Gitu ya, berselawat dalam hati bolehkah? Boleh. Sambil jalan, kan kalau kita di jalanan, di atas motor, selawat kencang-kencang, terus orang pada nengok, ini kenapa dia? Gitu ya, boleh Kak. Assalamualaikum Mi, tanya sholat tahajud bagusnya diiringnya sholat apa saja Mi? Sholat taubat. Kita sebelum minta sesuatu sama Allah di tahajud, sholat taubat dulu. Habis tahajud, sholat taubat boleh nggak? Boleh. Sholat taubat, tahajud, sholat hajat. Kalau ada keraguan, sholat istikharah, sholat witir itu bagus. Ya, Mi, dosa nggak sholat subuh kesiangan? Kalau setiap hari subuhnya kesiangan, ada dosa yang belum termaafkan. Perbaiki sholatnya lagi, ya. Oke? Kalau memang kesiangannya pada saat itu benar-benar karena lagi ngantuk, tiba-tiba kesiangan, tidak disengaja, langsung berdiri, sholat wudhu. Oke? Kalau baca Al-Kahfi malam Jumat, tapi nggak nyampe kelar, Mi. Dilanjut besok, ntar lagi gimana, Mi? Hari Jumat adalah di jam setelah masuk sholat maghrib. Karena pergantian waktu dalam Islam,
itu mulai dari malam Jumat, hari Kamis malam Jumat itu udah termasuk hari Jumat. Misalnya malam Jumat kita baca surat Al-Kahfi 30 ayat, besok paginya 30 ayat, siangnya 30 ayat, sampai sebelum maghrib, itu boleh. Ya. Bisakah sholat tahajud 2 rakaat? Tahajud minimal 2 rakaat, yang penting konsisten. Mi jelaskan cara sholat hajat. Sholat hajat itu udah saya buatkan video TikToknya. Pada dasarnya setiap sholat itu adalah hajat atau keinginan dan kebutuhan hamba Allah. Ya. Sholat hajat itu Kak, ketika kita menginginkan segala sesuatu. Kita pengen apa? Dia 2 rakaat Kak. Sholat sunatul hajat, rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, surah ya, ayat kursi, atau rakaat kedua Al-Fatihah dengan Qul Huwallah, itu boleh. Ya. Tahajud jam 3.30 masih termasuk sepertiga malam nggak? Enggak. Sepertiga malam, dia termasuk sepertiga malam, tapi sepertiga malam terbaik itu di jam 11, 12, 1, 2. Dia sepertiga malam di 3:30, tapi sepertiga malam terbaiknya kata Allah di jam-jam yang tadi saya sebutkan.